mengemban tugas mulia, berasaskan Tribrata, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna, menegakkan hukum negeri, menjadi pandu pertiwi. Etos kerja selalu ku kobarkan, kemampuanku kembangkan, kemanusiaan selalu ku pancarkan, dengan iman teguh ikhlas. Kami sebagai rohaniawan sangat mengapresiasi kinerja dari kepolisian tadi. Ada beberapa kasus bagi kita sangat menyenangkan. Dulu gereja pun pernah sasaran pencurian, dan ya mungkin karena tidak kita tahu rilis seperti ini, agak sulit kita tahu bagaimana akhir dari kasus itu. Tapi melihat kasus yang sekarang, tadi kita bersyukur paling tidak ada rasa aman di kita. Jadi kalaupun terjadi nanti pencurian, kita punya kepercayaan kepada kepolisian di Samosir ini, antar provinsi pun bisa diungkap, dan itu sekali lagi kita mengapresiasi luar biasa itu Polres Samosir. Apresiasi kepada kinerja yang ada kita lihat beberapa hal: pencurian, pencabulan narkoba. Di sini saya sebagai tokoh agama Islam, sebagai tokoh anak Kabupaten Samosir, kami sebagai masyarakat mengapresiasi kinerja Polres Samosir, yang terutama itu pengungkapan narkoba. Sering saya ucapkan itu, narkoba berantas dan berantas dan berantas. Terima kasih kepada Kasat Narkoba yang sudah bersusah payah mengungkap kasus narkoba. Atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir, terkhusus dari kami SMP 1 Angkat Negeri 2 Cangkir Mula-Mula, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres dan jajarannya yang telah berhasil mengungkap pencurian laptop dan tablet di SMP 1 Angkat Negeri 2 Cangkir Mula-Mula. Pada tanggal 27 September, 28 September, tepatnya hari Selasa, saya datang ke Polres ini untuk membuat pengaduan. Maaf Pak Samosir, di awalnya saya pesimis. Saya terlalu banyak membaca berita-berita di luar daerah. Pokoknya saya buat pertanggungjawaban saya. Hanya itu yang ada di hati saya Pak Samosir. Jujur saya mengakui. Tapi dengan hasil yang Bapak capai saat ini, apa yang saya pikirkan, apa yang saya perkirakan memang sudah salah semua. Ternyata Bapak bisa, khususnya Satreskrim Samosir, bisa bekerja dengan proporsional dan bekerja dengan hati. Saya bangga menjadi warga Samosir. Baik, terima kasih. Poras. Yang terhormat Pak Pendeta, Pak Ustadz, tokoh masyarakat, kepala sekolah, rekan-rekan dari Polres, ada di sini Pak Kasat Reskrim, ini Pak Kabak Ops yang baru, Pak Siregar, Pak Kasat Lantas yang baru, Pak Kapolsek Panguduran yang baru, ada Kasat Narkoba, Pak Kasat Propam, Kasih Humas, Kanit Hidung, kemudian seluruh teman-teman media yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita hari ini dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Situasi sekarang di Kabupaten Samosir secara umum aman. Terkait pelaksanaan percepatan vaksin juga saya laporkan, puji Tuhan kita saat ini sudah mencapai 92%. Jadi target untuk sampai bulan 12 nanti semoga kita bisa 100% sehingga kita bisa turun ke level 1. Pada sore hari ini rekan-rekan, seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi,
kita terakhir kemarin melaksanakan press release tanggal 4 November. Jadi kalau dihitung waktu hampir 2 minggu, kembali Polres Samosir ini berhasil mengungkap, ya. Nanti kami akan paparkan ada 7 laporan polisi, ya. Yang pertama yaitu pengungkapan narkotika, di mana Kasat Narkoba bersama tim berhasil melakukan pengungkapan terhadap seorang pengedar, ya, pengedar yang diamankan pada hari Rabu tanggal 24 November di Pelabuhan Simanindo, Desa Simanindo, dengan barang bukti 2 bungkus plastik yang berisikan jenis sabu seberat 1,16 gram, ya. Dan pelaku ini sudah kita lakukan pengembangan. Menurut yang bersangkutan, barang ini diterimanya dari luar, tepatnya Sidamanik. Kami sedang melakukan pengembangan bahwa Sat Narkoba sudah hampir 1 bulan melakukan undercover ataupun penyelidikan, karena memang terkait narkoba ini atensi, ya, bisa merusak generasi muda. Untuk itu dalam kesempatan ini kami mohon, ya, kepada masyarakat, kepada kita semua untuk membantu kami apabila ada mengetahui yang mendengar, ya, jaringan narkoba di Kabupaten Samosir ini agar segera, ya, memberitahukannya kepada kami. Kemudian yang kedua, untuk tindak pidana pencurian, ini juga sempat kemarin menjadi atensi saya karena ini terjadi di SMP Atap Negeri 2 Cianjur Mula-Mula, Desa Bonandolo, Kecamatan Cianjur Mula-Mula, di mana barang-barang yang hilang ini antara lain adalah laptop, kemudian Android tablet, dan barang-barang inventaris milik sekolah, ya. Setelah Satreskrim melakukan penyelidikan yang dipimpin oleh Pak Kanit Bidung, kita mendapat informasi bahwa pelaku ini berada di luar Kabupaten Samosir. Kita deteksi, sehingga mereka bergerak, kemudian mendapatkan pelaku ini di Siantar, kemudian mengembangkan ada yang di wilayah lain. Nah, pelaku utama dalam hal ini berinisial FL. FL ini tadinya bekerja di sekolah SMP Atap sebagai tukang cat, ya, tukang cat bangunan di SMP tersebut. Jadi dugaan kita, tersangka ini sudah mengetahui di mana barang-barang yang dicurinya ini diletakkan dan kondisinya, ya, kondisi di dalam bagaimana, sehingga ketika dia selesai untuk mengecat sekolah tersebut, dia kembali ke Siantar. Dia mengajak temannya dari Siantar untuk membantu. Jadi ada 2 orang yang kita amankan. Yang pertama tadi pelaku utama VL, kemudian yang kedua temannya dari Siantar berinisial AZ, ya. Jadi 2 orang tersangka sudah kita amankan dan berhasil disita barang bukti dari yang bersangkutan sebanyak 7 unit, dan ini nanti akan kita kembangkan lagi untuk mengejar barang bukti yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tindak pidana pencurian. Ini di TKP-nya di Bona-Bona, Desa Siopat, Sosor. Pelakunya HS, kemudian barang buktinya ini tadi, ya, power amplifier, ya, ini power amplifier yang dicuri yang bersangkutan. Kemudian juga 1 unit mixer, ya. Nah, si tersangka ini juga masih ada hubungan dengan si korban. Jadi orang dekat, dan dia mengetahui di mana barang-barang ini dia melakukan pencurian, kemudian menjualnya kepada seseorang. Nah, kita juga sudah mengamankan barang bukti dan tersangkanya.
mohon maaf tadi saya lupa untuk barang bukti yang kita berhasil amankan, tindak pidana pencurian di SMP Atap Negeri 2 Cianjur Malabula. Ya, ini laptop, kemudian tablet, ya. Ini juga laptop ya yang digunakan untuk belajar ya, Bang ya. Untuk belajar ya, belajar mengajar ya. Jadi sengaja kita panggil kepala sekolahnya supaya memperlihatkan benar nggak barang ini, ya kan? Nanti dipikir nggak benar lagi, ngarang-ngarang lagi katanya direkayasa kan? Nah ini ternyata benar Bang ya. Ya. Ini semuanya sudah kita amankan, sudah kita label ya. Jadi modus operandinya dengan cara merusak ya, merusak sekolah tersebut menggunakan kayu dan obeng ya. Ya, yang namanya tukang mungkin ahli ya, dengan hanya seperti ini bisa dibongkar. Jadi sudah kita amankan tadi pencurian, 2 kasus pencurian. Kemudian yang berikutnya kita juga sudah mengungkap dan mengamankan terkait kasus tindak pidana percabulan ya, di mana korban yang merupakan ada keterlambatan mental ya, keterlambatan mental ini sudah berulang-ulang dilakukan oleh tersangka yang berinisial RS. Modus operandinya karena korban ini mempunyai keterlambatan mental ya, pada saat orang tidak ada yang melihat si tersangka ini melakukan pencabulan, kemudian berulang-ulang di tempat yang tidak dilihat ya. Nah ini juga sudah kami proses, kemudian si tersangka ini sudah kami dalami, ada dugaan mungkin ada korban-korban lain. Jadi kesempatan ini kami menyampaikan kepada kita masyarakat, apabila mungkin ada, mohon maaf, anaknya yang keterlambatan mental atau saudaranya ya yang diperlakukan tidak wajar atau ada dugaan percabulan, ya silakan ya melaporkan kepada kami bahwa si tersangka ini menurut pengakuannya dulu adalah merupakan atlet pelatnas biliar. Ini atlet pelatnas biliar tahun 2002 kalau tidak salah ya. Kemudian saat ini tinggal di Desa Tongo ya. Yang berikutnya kasus percabulan ini kemarin sempat viral dan kemudian atensi yang saya perintahkan kepada anggota saya karena sempat di berita ataupun ada yang menanyakan kepada saya tersangkanya pendeta. Nah dalam kesempatan perselisihan ini saya mau menjelaskan dan mengklarifikasi ya teman-teman media atau kita semua bahwa tersangka ini bukan seorang pendeta. Ya, saya sudah langsung menanyakan, kemudian saya cross check. Jadi tersangka ini yang berinisial SS ya, umur 30 tahun, pernah mengikuti pendidikan selama 5 tahun di Karimun, Batam. Ya, pendidikan teologi. Nah, setelah itu dia kemudian ke Samosir ya, kemudian dia diperbantukan untuk membantu melayani orang tua korban pendeta MR. Nah selama dia membantu melayani ya gereja, anak dari pelapor ya yang berinisial CR, kemudian AR, NR, TR yang semuanya di bawah umur pernah melaporkan kepada orang tuanya bahwa diperlakukan tidak wajar ya oleh si tersangka SS ini. Kemudian pelapor, orang tua dari korban ini membuat pengaduan kepada Satreskrim Polres Samosir. Setelah itu kita melakukan proses penyelidikan. Nah, pada saat kita melakukan proses penyelidikan ini, si pelaku
SS ini ya sempat kita panggil tidak hadir dengan alasan sakit. Ternyata setelah kita cek posisi berada di Umbahas ya, karena kita takut khawatir melarikan diri sehingga kemarin kita amankan. Kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap si tersangka SS ini ya, dianya pertama tidak mengaku, namun dalam hal proses penyelidikan keterangan tersangka ya itu tidak menjadi patokan bagi penyidik. Kita mengumpulkan barang bukti kemudian saksi-saksi yang menguatkan bahwa si tersangka ini benar ya pernah melakukan perbuatan cabul, antara lain memeluk, kemudian mencium ya, dan meraba dan melakukan hal-hal yang melanggar perbuatan asusila ya. Jadi saat ini PSK SS ini sudah kami lakukan penahanan. Jadi laporan polisinya itu tanggal 27 September, kemudian penyidik melakukan penyelidikan, setelah itu naik, setelah perkara naik ke proses penyidikan. Jadi kurang lebih 2 bulan ya kita sudah berhasil mengungkap. Dan saya tadi ya barang buktinya tadi ada, kita amankan 1 buah baju kaos anak berenang panjang ya, ini ya. Ini semua barang bukti yang ada di depan kita ya. Baju korban yang 4 orang kita amankan, kita cocokkan. Walaupun si tersangka tidak mengakui, kemarin sudah kita konfrontir dan kita sudah dalami dengan barang bukti, ternyata benar perbuatannya dilakukan. Dan saat ini tersangka SS ini sedang kami dalami, karena kita mau mendalami terkait korban-korban lain apakah ada ya di tempatnya di Kepri atau di Karimun di Batam. Nah, kemudian juga kita mau dalami kebenaran yang bersangkutan apakah memang benar seperti pengakuannya lulusan sarjana teologi. Karena ketika kami menanyakan, dia tidak bisa menunjukkan ijazah ataupun surat-surat yang membuktikan bahwasannya tersangka ini pernah mengikuti pendidikan sarjana teologi. Nah, itu rekan yang bisa kita yang sudah kami ungkap ya. Kasus pencurian ada 2, kemudian narkoba, pengedar narkoba tadi 1, kemudian perbuatan cabul ya ada 2 kasus ya. Ini saya terima kasih buat Pak Kasat Reskrim ya, kemudian Pak Kasat Narkoba, Pak Kanit Pidum ya, rekan-rekan penyidik ya, semuanya dari Reskrim dan Narkoba luar biasa. Ini sangat cepat ya, kita apresiasi dulu, tepuk tangan dulu. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Kemudian terkait gangguan Kamtibmas, di sini kami tidak henti-hentinya rekan-rekan mengingatkan bahwa Kabupaten Samosir termasuk Panguruan ini kita harus jaga. Artinya tidak ada kebisingan-kebisingan seperti kita lihat knalpot blong ya. Knalpot blong seperti ini. Satlantas bersama Kasat Lantas yang baru tetap akan melakukan penertiban ya, razia. Dan kami sudah memberi peringatan ke bengkel-bengkel ya, bengkel-bengkel di Panguruan atau di wilayah Samosir ini untuk tidak ikut ya, tidak ikut membantu membuat jenis sepeda motor yang seperti ini ya, yang tidak standar, baik itu knalpot maupun bentuknya, dan tidak menggunakan plat ya. Saat ini kita sedang operasi zebra. Operasi zebra dalam rangka cipta kondisi menghadapi Natal dan Tahun Baru. Gitu rekan-rekan. Kalau ada pertanyaan, silakan saya membuka sesi. Namun mungkin ada tambahan dari Pak Kanit Pidum, silakan. Baik, dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan pesan dari Bapak Kapolda kepada kita seluruh masyarakat, dan di sini ada teman-teman media, terkait masyarakat mungkin yang melaporkan kejadian-kejadian ya, baik itu yang gangguan Kamtibmas maupun pidana, ataupun mungkin terkait
ada dugaan lain-lainnya. Untuk yang saling melapor, ya, kami membuat metode untuk memediasi, ya. Kemudian apabila kita mau membuat laporan, ya, tolong bisa membawa bukti-bukti, ya. Mungkin kalau itu terkait masalah tanah, bisa membawa surat alas haknya, sertifikat dan lain-lain. Kalau itu mungkin terkait pencurian sepeda motor, membawa STNK atau bukti-bukti surat lainnya, ya. Dalam hal ini kami mengimbau apabila ada masyarakat, ya, yang mau membuat laporan, silakan, kita bisa konseling di SPKT namanya. Jadi sesuai arahan dari Bapak Kapolri bahwa untuk polsek, ya, polsek jajaran saat ini, ya, menangani permasalahan gangguan kamtipmas saja untuk polsek. Jadi untuk Polres menangani perkara-perkara yang terkait tindak pidana. Itu saja, kami kembalikan waktu kepada operator.